warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Hurra! Sebelum pelajaran kita mulai, sekarang disiapkan berdoa dulu ketua kelas. Silakan kemudian berdoa. Betul siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini pelajaran matematika ya. Ada yang tidak berangkat? Siapa? Akila. Sakit atau izin? Sakit. Kalau sakit kita doakan semoga segera sembuh ya. Anak-anak masih semangat untuk belajar? Masih. Coba tepuk semangat. Ya, Bu Ani senang sekali anak-anak hadir di sekolah ini dengan semangat. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dengan semangat juga ya. Nah, kemarin kita sudah membahas, sudah mengenal tentang bilangan bulan ya. Masih ingat tidak? Masih ya. Bilangan bulan adalah bilangan yang dibagi menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama, Bilangan cacah. ya, bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0 ya. Atau dibagi tiga itu yang pertama adalah bilangan bulan positif, kemudian 0 dan bilangan bulan negatif. Ya, kemarin kita sudah mengenal apa itu bilangan bulan. Kita juga sudah tahu bagaimana cara membandingkan bilangan bulan, mana yang terbesar, mana yang terkecil, termasuk juga mengurutkan bilangan bulan. Kemarin kita sudah belajar itu ya. Nah, hari ini Bu Ani mau masuk materi selanjutnya, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulan. Operasi hitung ada yang disebut penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Tapi untuk pertemuan kali ini, Bu Ani akan membahas materi tentang penjumlahan. Sudah siap semua? Materi penjumlahan bilangan bulan ini ternyata berkaitan dengan materi pelajaran lain. Ya, berkaitan dengan materi pelajaran IPA tentang perubahan iklim dan perubahan suhu. Apakah kalian sudah pernah mendapatkan materi ini? Belum ya? Oke, untuk memperjelas kenapa bilangan bulan itu berkaitan dengan perubahan iklim, Bu Ani akan menayangkan video untuk kita lihat bersama. Sekalian ini, begitulah keadaan negeriku Indonesia yang beriklim. Mari sekalian ini, begitulah keadaan negeriku Indonesia yang beriklim tropis. Disebut iklim tropis karena memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius dan memiliki curah hujan yang tinggi, paling tidak selama setengah tahun. Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah kondisi cuaca di suatu wilayah dalam jangka panjang, paling tidak selama 20-30 tahun. Selain dipengaruhi oleh cuaca dan atmosfer, kondisi iklim juga dipengaruhi oleh laut, sungai, dan aktivitas manusia. Lalu, apa yang dimaksud dengan perubahan iklim?
Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada suhu udara, curah hujan, dan cuaca dalam jangka panjang karena naiknya temperatur bumi, terutama akibat gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Yaitu gas-gas yang berada di lapisan pelindung bumi yang berfungsi untuk menangkap panas. Efek yang dihasilkan seperti halnya yang kita lihat pada rumah kaca. Ketika panas terperangkap lebih banyak, suhu bumi akan meningkat. Ada dua sumber gas rumah kaca. Pertama, sumber alami, misalnya gas rumah kaca dari gunung meletus. Kedua, dari aktivitas manusia, penggunaan batu bara dan gas, kebakaran hutan, kendaraan bermotor, sampah, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus mewaspadai perubahan iklim? Saat ini kita lihat suatu daerah dilanda banjir besar, sedangkan di daerah lain kekeringan. Kemudian beberapa hari panas terik, tiba-tiba hujan turun. Itulah beberapa akibat perubahan iklim, cuaca ekstrim yang sulit ditebak. Apa dampak perubahan iklim bagi kita? Kita semua anak-anak dan remaja memiliki risiko yang lebih besar terhadap perubahan iklim. Bahkan lebih rentan lagi, teman-teman kita, anak perempuan, anak dengan disabilitas, dan yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Karena keterbatasan informasi, komunikasi, dan ruang gerak, sehingga saat terjadi bencana, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelamatkan diri. Perubahan iklim juga meningkatkan penyakit yang disebabkan oleh kuman dan parasit, seperti malaria dan demam berdarah. Ditambah lagi ancaman kekurangan makanan bergizi akibat kualitas lingkungan yang buruk. Banjir, siklon, dan panas ekstrim tidak hanya merusak fasilitas, namun juga menghambat pendidikan, bahkan mengancam jiwa. Kita harus melakukan aksi nyata untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Menjaga lingkungan di sekitar kita, tidak membuang sampah sembarangan atau membakarnya. Mengurangi, memilah, dan mengolah sampah. Menghemat listrik dan air, membiasakan berjalan kaki atau bersepeda. Sekolah juga perlu ikut dalam aksi iklim. Kita perlu mengajarkan perubahan iklim dan melakukan aksi di sekolah. Serta mengedukasi mengenai satuan pendidikan aman bencana terkait iklim. Kita juga bisa memberikan pengaruh yang lebih luas lagi loh. 1. Bergabung dengan komunitas aksi iklim, mengajak keluarga, teman-teman, memelihara lingkungan. 2. Suarakan pendapatmu dan belajar lebih banyak tentang perubahan iklim dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Salah satunya Chatbot Report Indonesia. 3. Sebarkan pesan untuk beraksi. Mari kita jaga bumi agar kita semua dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat dengan keaslian alam yang terjaga. Saat membuka sosmed, kamu pasti pernah menemukan video seperti ini. Oke, tadi kita sudah melihat video tentang perubahan iklim ya. Ternyata dampak dari perubahan iklim itu banyak sekali ya. Bisa menimbulkan bencana alam ya. Yang terkait dengan matematika, ternyata perubahan iklim itu juga berpengaruh terhadap perubahan suhu udara. Nah, kalian masih ingat alat yang bernama termometer? Apa itu? Ya, alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Kalian pernah melihat termometer sebelumnya?
angka dari 0, 10, 20 dan seterusnya. Kemudian di bawah 0 itu ada tanda negatif, ya. Jadi di termometer ini tertulis bilangan bulan. Ada bilangan bulan positif yang posisinya di atas 0, ya. Coba kita lihat. Bilangan bulan positif di atas 0 dan bilangan bulan negatif di bawah 0. Jadi kalau bilangan positif di atas atau di bawah 0? Di atas. Bilangan negatif? Di bawah 0. Ya. Ini berkaitan dengan materi kita, materi matematika. Oh ya, kemarin Bu Ani sudah mengirim link untuk tes kemampuan awal ya? Sudah mengerjakan semua ya? Sudah tahu hasilnya? Sudah, karena kemarin kalian mengerjakan di Google Form, jadi ada nilai yang langsung bisa diketahui. Ya, terima kasih sudah mengerjakan tes kemampuan awal. Nah, nanti kita akan melihat ya, apakah ada perkembangan dari tes kemampuan awal ini. Harapannya lebih bagus apa lebih kurang bagus? Lebih bagus ya dari tes. Penjumlahan bilangan bulan. Karena kita mau menggunakan koin bilangan, ya. Jadi bilangan bulan positif nanti disimbolkan dengan koin positif. Bilangan bulan negatif disimbolkan dengan koin negatif, ya. Nah, ini nanti kalian akan berdiskusi dengan teman untuk melakukan operasi hitung dengan menggunakan koin positif dan negatif, ya. Kita akan menjumlahkan dua bilangan bulan menggunakan koin bilangan. Terdapat dua macam koin bilangan, bilangan positif dan bilangan negatif. Kita membuat kesepakatan dalam menggunakan koin bilangan. Satu koin bilangan positif, ya, dan satu koin negatif mewakili bilangan negatif 1, maka pasangannya bernilai 0, ya. Jadi kalau positifnya 1, negatifnya 1, itu nilainya 0, ya. Perhatikan contoh berikut. 4 ditambah negatif 2. Caranya bagaimana? Nah, ini. Coba Mas dibaca langkah yang pertama. Dibaca. Ya. Diwakili oleh 4 koin positif. Ya. Terus 2 operasi tambah berarti menambah koin apakah yang akan kalian gunakan. terus 3 tambahkan 2 koin negatif sesuai dengan bilangan hitungan. 4 hitung banyak pasangan koin bernilai 0. Terdapat 2 pasangan koin bernilai 0 dan tersisa 2 koin positif. Banyak koin selain pasangan koin bernilai 0 merupakan hasil penambahan. ya, paham nggak anak-anak? Jadi kita tadi menjumlahkan 4 ditambah negatif 2. Caranya bagaimana? Kita ambil angka 4 yang bernilai positif ditambah dengan angka 2 yang bernilai negatif. Kalau disusun, nah, kalau disusun bentuk seperti ini, ya. Jadi ada 4 positif, di bawahnya ada negatif 2. Nah, positif dan negatif, ya, 1 positif 1 negatif tadi bernilai 0. Sehingga sisanya berapa? 2 positif apa negatif? Positif 2. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, selanjutnya kalian akan mencari, ya. Kalau tadi positif tambah negatif, hasilnya kok positif 2. Kalau yang lain bagaimana? Apakah hasilnya juga sama atau tidak? Kalian nanti Bu Ani minta berkelompok, ya. Masing-masing kelompok terdiri dari maksimal 4 anak.
Kita bagi saja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Posisinya boleh dibalik ya. Hadap ke belakang. Masing-masing anak berbagi peran. Ada yang menulis, ada yang menempel, sudah dibagi 2 warna ya. Kalian boleh memilih salah satu yang positif, salah satu yang negatif. Kemudian ditempel ya. Ya, diberi tanda positif pakai ballpoint boleh. Ya, negatif pakai ballpoint. Boleh beri waktu 15 menit cukup. Ikut ya. Kalian silakan bisa mengikuti langkah-langkah di LKPD dibaca. Terus kemudian menjawab pertanyaan. Ada A, B, C ini ya. Tulis kelompok berapa dan nama.
Sudah selesai? Kelompok mana yang sudah? Oh, ini sudah. Sudah diisi pertanyaannya? Ya, tulis di sini. Pertanyaannya dijawab ya. Sudah selesai? Ya. Ternyata banyak yang sudah selesai ya. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 3 sudah selesai. Ya. Kelompok 3 bisa maju presentasi ya. Bacakan hasil diskusi. Oke. Yuk, semua berarti berapa maju? Ayo, berapa maju semua? Oke, anak-anak ini dari kelompok 3 akan melakukan presentasi. Kita beri tepuk tangan dulu biar semangat ya. Siapa yang mulai? Siapa? Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Ya, Kami menyaksikan hasil dari silakan. Nah, satu-satu ya. Ya. Oh, tadi sudah menghitung menggunakan gambar. Coba dibacakan dulu Mbak gambarnya. Negatif 4 tambah 6. 4 tambah 6 sama teman 2. Ya, dari mana? Jelaskan. Diambil angka negatifnya ada berapa dulu? Satunya dapat Ya, terus ditambah positifnya ada. Nah, ternyata yang positif dan negatif berjejer berpasangan itu nilainya 0. Sehingga sisanya berapa? 2. Sisanya 2. Jawabannya 2. Siapa yang setuju jawabannya 2? Semua setuju ya? Ya. Terus jawabnya Mbak, bacakan. Negatif 3 dulu. negatif 3 ditambah negatif 4. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya negatif 7. Karena semuanya negatif ya? Ya. Terus kesimpulannya? Bacakan. Dari yang pertama. Ya. Jawabannya? Ya. Dari kelompok 3 menyampaikan kalau bilangan positif ditambah bilangan positif hasilnya bilangan positif. Ada yang setuju, ada yang tidak? Siapa yang setuju? Ya, semua setuju ya? Ya.
Yang ketiga, apakah hasil penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif adalah bilangan-bilangan negatif? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena tergantung angka yang lebih besar. Semua setuju? Setuju. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dari paparan kelompok 3 ada yang berbeda. Ada kelompok lain yang berbeda tidak? Ada. Yang kelompok 2 apa perbedaannya? Yang C. Jawabannya? Ya, tidak pasti karena mengikuti bilangan yang lebih besar. Ini sebenarnya kalimatnya hampir sama dengan tadi ya, belum tentu. Ini juga tidak pasti karena mengikuti bilangan yang lebih besar. Kesimpulannya sama, ya. Ya. Jadi anak-anak, coba sekarang perhatikan dulu ya. Kesimpulannya, yang pertama, bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, penjumlahan dua bilangan bulat negatif ya ditambah bilangan bulat negatif adalah bilangan negatif. Hasil penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif belum tentu bilangan negatif. Apakah ada pertanyaan? Jadi kita sekarang sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat ya. Coba sekarang misalkan Bu Ani beri contoh soal ya. 2 ditambah negatif 5. Siapa yang tahu? Berapa? Ya. Caranya bagaimana? Ditambah apa dikurang? Yang besar kurangi yang kecil. Berapa? 5 kurangi 2, 3. Angka yang besar negatif. Bisa? Satu lagi. Men 4 tambah men 5. Siapa yang tahu? Ya. Negatif? 1. Coba pindah lagi. Negatif ditambah negatif. Harusnya berapa? Negatif 9. Ada yang masih bingung? Jadi kalau tanda berbeda, cara menghitungnya dikurangi. Tandanya ikut angka yang besar. Kalau yang besar positif, jawabannya positif. Kalau yang besar negatif, jawabannya negatif. Tapi kalau tandanya sama, berarti menghitungnya ditambah atau ditambah, ya. Tanda ikut angka yang tanda berarti mengikuti negatif, jawabannya negatif. Oke. Jadi anak-anak kalian hari ini sudah belajar penjumlahan. Setelah ini Bu Ani mau melakukan asesmen formatif menggunakan quizzes ya. Silakan bisa menghadap ke depan semua. Ya. Kembali ke tempat duduk semula. Siapkan kertas barcode-nya ya. Sebelumnya, karena ini baru pertama kali kita pakai quizzes atau whiteboard ya. Bu Ani akan menjelaskan dulu bagaimana cara menggunakannya. Kalian masing-masing sudah dibagi satu-satu. Ini sudah sesuai dengan nomor absen masing-masing ya. Nah, kalian perhatikan di kertas ini ada A, B, C, D. Nanti kalau kalian mau memilih A, berarti angkat kertasnya seperti ini. Kalau B seperti ini.
bisa hidup di air dan di darat? A, B, C, D. Kalian pikirkan jawabannya apa, terus angkat kertasnya. Sudah tahu jawabannya apa? Nah, sekarang posisikan kertas sesuai dengan jawaban. Ini akan menyekai. Diangkat kertasnya. Ya kan? Ya. Ya kan? Baru 28. Hari ini yang tidak pakai siapa? Satu ya, harusnya 30. Satu ya. Tapi yang belum kebaca. 30. Siapa yang belum tetap belakang? Coba, ada yang namanya belum ada di sini? Nomor berapa? 21 mana? Nomor 21? Absen 21? Tunjuk jari siapa? Ada semua 30? 2. Oke, coba kita lihat. Ternyata yang betul hanya 8. Ya, yang lain masih belum. Nah, nanti tesnya seperti ini ya. Ya. Jadi kalian mencari jawabannya apa terus diangkat kertasnya. Oke? Sudah siap? Kalau mau coret-coret boleh di buku ya. Ini bukan.
Sudah semua ya? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, ternyata semuanya benar ya. Jawabannya adalah B. Oke, siap? Sekarang pertanyaan selanjutnya. Hasil dari negatif 3 ditambah negatif 7. Udah ketemu? Ya, angkat kertasnya. Silakan. Siapa yang belum masuk? Excel, kamu di belakang. Sudah ya? Coba kita lihat jawabannya. Oke. Ternyata ada yang salah, enggak apa-apa. Oke, soal pertanyaan berikutnya. 10 ditambah negatif 2. Ya. Siap? Siap? Angkat kertasnya. Siapa yang belum masuk? Siapa yang belum masuk? P1. Ibu. Dan P2. Semua ya? Kita lihat jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Dari penjumlahan
tambah negatif 9. 5 tambah 8 tambah negatif 10. Sudah ketemu jawabannya? Oke, siap, angkat kertas. Siapa yang belum terbaca? Sudah semua ya? Oke, apa jawabannya? B. Coba kita lihat. Soal nomor 8. Ini 12 kurangi 25 tambah 8. Jangan. Berapa? Ayo. Ya? Dikurangi itu sama saja ditambah negatif, ditambah kebalikannya. Jadi kamu hitung 12 tambah negatif 25 lalu ditambah 8. Ya? Angkat kertasnya. Angkat kertas. Awas jangan melengkung kertasnya, biar bisa dibaca. Satu lagi yang belum siapa? Ya, sudah? Kita lihat jawabannya. Apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Tahu. Coba kita lihat. Lebih teliti lagi ya. Oke, soal nomor 9. Negatif 3 tambah 8 dikurangi 11. Negatif 3 tambah 8 berapa hitung? Dikurangi 11. Dikurangi 11 sama aja ditambah negatif 11. Ya. Sudah? Ya. Siap? Angkat kertasnya. Mas, angkat kertas. Excel. Angkat kertas. Siapa yang mau masuk? Sudah semua ya? Jawabannya apa? Ternyata ini terakhir ya? Ya. Soalnya sudah selesai.
menggunakan krisis lagi boleh, atau kita pakai model yang lain ya. Kita bisa memanfaatkan digital dengan berbagai macam metode ya, salah satunya. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk tugas di rumah, anak-anak bisa membaca. Kalau Bu Ani memberi tugas membaca buku paket ya. Ya. Oh iya. Nanti kalian bisa membuka. Ini ada. Ayo kita berlatih 1.2. PR ya. Halaman 20. Kalian kerjakan nomor 1 dan 2 saja ya. 1 dan 2 saja. Silakan nanti bisa dicoba dikerjakan di rumah. Yang atas ya, yang ya, soal pilihan ganda. Nanti kalian harus tahu caranya ya. Meskipun pilihan ganda tidak langsung memilih A, B, C. Oke, sudah. Ada pertanyaan tidak? Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas semua, berarti pembelajaran kita sudah selesai. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.